Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang rumus PMT atau angsuran. Nah, untuk fungsi PMT kali ini, contoh kasusnya itu tentang pinjaman atau kredit. Jadi misalnya, nilai kreditnya adalah 20 juta. Nah, nilai kredit ini bisa kita tulis dengan PV atau present value. Kemudian, bunga per tahunnya adalah 18%. Nah, ini disebut rate. Dan waktunya itu adalah 10. Nah, atau 10 tahun. Jadi, kita bikin kolom tabelnya, kita buat jadi 10 karena banyaknya baris pada tabel ini disesuaikan dengan berapa periode atau waktunya ini adalah N pure. Nah, di situ tuh ditanyakan angsuran per tahun. Nah, maka kita akan menggunakan rumus PMT. Nah, caranya itu sama dengan PMT, buka kurung, klik rate-nya berapa, terus tanda pemisah, klik ampere-nya berapa, terus klik PV-nya berapa, dan kemudian di enter. Nah, seperti biasa, jika mendapatkan hasil yang negatif, kita bisa menambahkan rumus ABS. Selanjutnya, untuk menghitung saldo awal itu dapatnya dari mana? Dari nilai kreditnya itu. Kita klik nilai kreditnya. Nah, untuk angsuran per tahun, kita klik dari yang tadi kita cari. Nah, maka sama dengan klik angsuran per tahun. Nah, karena nanti angsuran per tahun dari tahun ke-1 sampai ke-10 itu sama, maka kita kunci menggunakan F4. Terus untuk bunga per tahunnya sama dengan saldo awal kita kali dengan bunga per tahun. Nah, terus kemudian karena bunga per tahunnya itu ada di luar tabel, harus kita kunci. Karena dari tahun ke-1 sampai ke-10 itu bakalan sama semua menggunakan itu, jadi kita kunci. Nah, kemudian di enter. Untuk cicilan pokok pinjaman, rumusnya adalah angsuran per tahun kita kurangi dengan bunga per tahun. Kemudian di enter. Nah, untuk saldo akhirnya itu sama dengan saldo awal kita kurang dengan cicilan pokok pinjaman. Nah, lalu kita enter. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, saldo awalnya itu diperoleh dari saldo akhir tahun pertama. Nah, kemudian tinggal klik, terus enter. Nah, tinggal ditarik aja dari yang tahun kedua ditarik ke bawah, angsuran per tahun juga ditarik ke bawah. Bunga per tahun juga ditarik ke bawah. Cicilan pokok
dan sampai saldo akhir ditarik ke bawah. Oke, jadi nanti di akhir, saldo akhir pada periode terakhir atau periode tahun ke-10 itu hasilnya 0 atau